Perkenalkan, nama saya Noviana Sucianti. Saya ingin menjelaskan mengenai spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar dari metode spektrofotometri UV visible yaitu adalah pengukuran penyerapan cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet, yaitu dari 200 sampai 400 nanometer dan visiblenya itu dari 400 sampai 800 nanometer. Nah, ketika cahaya dengan energi tertentu itu melewati larutan sampel, sebagian energi akan diserap oleh molekul-molekul yang menyebabkan elektron berpindah dari tingkat energi ke tingkat energi tereksitasi. Besarnya penyerapan ini biasanya itu diukur sebagai absorbansi atau sebagai A dan mengikuti hukum Lambert-Bird. Nah, kemudian ada juga senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, yaitu senyawa yang mengandung gugus kromofor, yaitu gugus yang dapat menyerap cahaya UV visible, yaitu contohnya ada kromofor itu CC, CO, NN, terus ada ausokrom, itu ada OH, ada NH2, ada OR, ada SH. Itu meningkatkan penyerapan. Terus ada contoh senyawanya, itu berupa ada vitamin C, paracetamol, kafein, dan senyawa aromatik dan konjugasi. Kemudian ada arti dari orbital sigma, terus P dan non-bonding. Nah, orbital sigma ini terbentuk dari tumpang tindih langsung antar orbital. Nah, contohnya itu pada etana, elektron ikatan berada di orbital sigma. Kemudian ada orbital P, terbentuk dari tumpang tindih sisi antar orbital P pada ikatan rangkap 2 atau 3. Contohnya pada etana, yaitu elektron tambahan pada ikatan rangkap 2 itu berada di orbital P. Kemudian ada orbital non-bonding atau N, merupakan elektron bebas pada atom hetero seperti O, N, atau S yang tidak ikut berikatan. Contohnya itu pasangan elektron bebas pada oksigen dalam H2O atau karbonil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible itu antara lain yang pertama ada efek pelarut, kemudian yang kedua ada pH larutan, yang ketiga ada konsentrasi zat, yang keempat adanya substituen, yang kelima adanya kondisi kimia. Selanjutnya ada instrumen spektrofotometri UV visible dan fungsinya. Komponen utama alat spektro UV visible itu berupa yang pertama itu ada sumber cahaya, yaitu menghasilkan radiasi UV atau lampu deuterium dan visible lampunya. Kemudian ada antara dua monokromator memiliki panjang gelombang tertentu dari sumber cahaya. Ketiga, ada kuvet, itu tempat sampel cair biasanya dari kuarsa atau untuk UV atau kaca untuk visible-nya. Terus yang keempat, ada detektor mengubah intensitas cahaya yang diteruskan menjadi sinyal listrik. Kemudian yang kelima ada penguat dan sistem baca atau display-nya, mengolah sinyal listrik dan menampilkan hasil absorbansi atau transmitansinya. Prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif dengan spektrofotometri UV visible itu adalah analisis kualitatif, yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum yang diserap suatu zat. Tiap senyawa itu memiliki lambda max Kas, digunakan untuk identifikasi senyawa. Kalau analisis kuantitatif itu berdasarkan besarnya absorbansi pada lambda max, menggunakan kurva kalibrasi antara absorbansi dan konsentrasi larutan standar. Kemudian konsentrasi sampel itu ditentukan dari grafik tersebut. Nah, terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya antara lain yang pertama itu adalah cepat, sederhana dan biayanya relatif murah. Yang kedua, sensitivitas tinggi untuk senyawa berwarna atau memiliki kromofor. Ketiga, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, itu dapat digunakan untuk larutan sangat encer. Yang kelima, itu tidak merusak sampelnya. Nah, kekurangannya itu antara lain, yang pertama hanya dapat digunakan untuk senyawa yang menyerap cahaya UV atau visible. Yang kedua, dapat terjadi gangguan dari pelarut atau pengotor. Yang ketiga, ada kurang spesifik, yaitu beberapa senyawa itu dapat memiliki lambda max serupa. Yang keempat, itu akurasi bergantung pada kondisi alat dan persiapan sampelnya.
Oke, baik. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.